lahan pacong ini berdekatan dengan lahan ramban atau legum. Di sebelahnya ada kaliandra, singkong karet, sama indigo vera. Nah, dari tanaman rumput ini nanti 2 bulan sekali ini kan panen teman-teman. Artinya dalam 1 tahun ini panen 6 kali teman-teman. Kalau padi itu setahun panennya 3 kali teman-teman. Nah, jadi dalam 1 tahun kita berpotensi panen 6 kali. Halo teman-teman. Nah, yuk kita ke kebun. Ini sisaan pakan yang apa namanya, nyisa-nyisa. Sementara saya taruh sini, ini agak lapuk. Kalau udah lapuk terus dikarungi seperti ini teman-teman. Nah, ini dikarungi. Ini nanti bisa difermentasi untuk pupuk atau langsung ditebar ke lahan pun bisa. Yuk kita main ke sana yuk. Ini posisinya lahan bekas panen pacong. Nah, biasanya kami rutinitasnya kalau habis panen kita cek kalau ada posisi-posisi yang sekiranya rumputnya kurang produktif, kita tanami lagi. Misalnya seperti ini, di lahan ini rumputnya sudah kurang produktif, akhirnya kita tanami lagi. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk menjaga supaya produktivitasnya tetap tinggi. Nah, jadi diairi dulu baru ditanami bibit baru. Ini pacong dan pisang. Lahan pacong ini berdekatan dengan lahan ramban atau legum. Di sebelahnya ada kaliandra, singkong karet, sama indigo vera. Jadi kalau panen si pacongnya pasti kru kami sambil metik aneka daun di sebelahnya. Ini untuk saling melengkapi kebutuhan nutrisinya. Ini lahan habis panen memang wajib di airi terus kemudian dipupuk. Jadi ini jadi rumpun seperti ini teman-teman. Ini rumpun. Ini dulu awalnya cuma 1 stek berkembang biak seperti ini. Tapi ada juga yang rumpunnya kalah seperti ini. Ini rumpunnya kalah dia. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini rumpunnya kalah. Ini rumpunya mati kemungkinan besar karena kering. Ini juga kering. Nah, ini kan sayang kalau kita biarkan saja. Nah, supaya produktivitasnya tetap tinggi, maka kita ambil stek baru, kita tanam, kita tancap saja seperti ini. Tancap terus gitu untuk menjaga produktivitas lahannya tetap unggul. Nah, ini seperti kru saya, Mas Bro Keli, Kang Li. Nah, ini lagi nyiapin bibit untuk nyulami atau nanjangi, itu kalau bahasa di kami seperti itu. Nah, kaya apa le nyiapke bibit. Nah, seperti ini. Ini bibit hasil panenan dari sini, terus untuk nanti ditanam lagi. Coba le ditancapke nggon sing selo-selo. Oke. Nah, kayak gini. Tinggal tancap miring aja teman-teman. Jaraknya monggo bisa 20 cm, 30 cm karena ini kan sudah jadi lahan ini ya,
Kalau sudah punya banyak bibit, monggo aja rapat juga nggak masalah. Nah seperti ini kemarin terlalu kering, akhirnya banyak rumpun yang mati, harus ditanam ulang. Jadi gini teman-teman, pakan utama kambing domba salah satunya adalah rumput. Nah, rumput itu yang menguntungkan dan bisa membawa profit bagi kita adalah rumput budidaya. Ada pacong, sansibar, red napier, odot, king grass, segala macam. Itu bisa membawa profit bagi kita. Nah, bagaimana supaya bisa membawa profit bagi kita? Kita tanam dulu teman-teman. Kita memang harus merelakan diri untuk nanam. Untuk nanam aneka jenis rumput tadi. Dan memang kita budidayakan. Artinya secara serius kita tangani, kita jadikan bisnis. Nah, dari hasil rumput yang kita tanam, itu kita bisa jadi supplier pakan hijauan. Nah, misalnya satu bongkok dijual 10.000 gitu. Kita bisa jual bibit-bibitnya gitu. Entah itu 500, 600, 700 atau 1.000, monggo saja, tergantung nanti bisa-bisanya teman-teman ngejualnya. Nah, dari tanaman rumput ini nanti 2 bulan sekali ini kan panen teman-teman. Artinya dalam 1 tahun ini panen 6 kali teman-teman. Kalau padi itu setahun panennya 3 kali teman-teman. Nah, jadi dalam 1 tahun kita berpotensi panen 6 kali. Tentu saja ini sudah 2 kali lipatnya kalau tanam padi teman-teman. Kok bisa 2 kali lipatnya? Ya, durasi panennya lebih banyak. Kemudian biaya perawatannya lebih murah. Terus semakin hari hasil panenannya semakin banyak, dengan catatan perawatannya rutin. Sama kalau teman-teman nanam padi juga perawatannya rutin juga hasilnya bagus. Rumput juga ya, rumput semakin dirawat dengan baik maka hasil panennya semakin banyak. Nah, kalau hanya sekedar mau bisnis rumput kemudian dijual baik untuk pakan ataupun untuk bibit segala macam itu, tentu saja kita masih punya banyak stok hasil panenan yang bisa untuk diberikan kepada ternak kita teman-teman. Artinya kita dalam memenuhi kebutuhan ternak kita ini sudah sangat murah, bahkan gratis. Bahkan misalnya teman-teman, wah saya mau melengkapi kebutuhan ternak saya dengan beli pakan konsentrat segala macam. Nah, beli pakan konsentratnya pun hasil dari bertani rumput teman-teman. Hasil dari bertani rumput, dapat profitnya baru digunakan untuk pembelian pakan-pakan tambahan. Nah, ini cara paling simpel teman-teman. Saya hanya menggunakan lahan-lahan yang tidak maksimal. Jadi misalnya ditanami padi, nah seperti lahan ini. Lahan ini sebelumnya sudah hampir 2 tahun lebih nganggur teman-teman. Karena di lahan yang ini disewa tebu hasilnya jelek. Ini lahan punya Pak Lurah ini juga disewa tebu hasilnya jelek. Ini panen pertama teman-teman. Ini mau panen kedua nih. Ini baru umur 1 bulan aja tingginya sudah 1 meter lebih teman-teman. Nah, giliran saya olah, saya tanami rumput, hasilnya bagus teman-teman. Nah, ini asal muasalnya cuman belukar-belukar gitu. Sebelum tebu cuma belukar, di tebu pun hasilnya walah tebunya kecil-kecil gitu. Padahal juga sudah dipupuk segala macam. Giliran saya ubah jadi kebun rumput, ini jenis sansibar, hasilnya bagus-bagus. Daunnya aja hijaunya hijau gelap teman-teman. Nah, ini potensi banget teman-teman. Sebenarnya potensi banget bagaimana kita beternak kambing domba, tapi kita bisa hidup dari usaha bertani rumput. Nah, ini bertani rumput. Jadi memang belum familiar teman-teman bertani rumput. Jangan khawatir, nanti pasti ada aja yang
memberikan komentar, "Mas, di tempat saya nggak laku ya dijual ke tempat lain dong." Wah, dijualnya caranya gimana? Lah, teman-teman ketemu saya aja lewat medsos kok. Ya bisa lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube seperti ini, atau dibawa langsung ke pasar-pasar hewan segala macam. Nah, ini potensi teman-teman, potensi yang belum banyak dilirik orang, potensi yang saya bilang luar biasa lah. Ini penyediaan pakan untuk konsumsi ternak teman-teman, karena banyak peternak, banyak pemodal besar yang mau ternak tapi posisinya nggak punya lahan hijauan gitu. Wah, males saya kalau nanam-nanam gitu. Nah, ini kesempatan ini diambil teman-teman, kesempatan ini diambil untuk kita jadikan ladang bisnis. Jadi kita selama setahun bisa 6 kali panen. Selama setahun itu pula kita posisinya oversupply pakan untuk ternak kita sendiri. Posisinya sampai berlebih-lebih teman-teman pakannya. Nah, pakannya berlebih, ternak kita berkembang biak dengan baik. Di satu sisi kita juga bisa dapat income dari bertani rumput teman-teman. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi teman-teman kalau memang hanya jual pakan ya. Kalau jual pakan ini 1,5 bulan aja sudah bisa dijual. Artinya setahun panen 9 kali teman-teman. Kalau untuk bibit, misalnya teman-teman mau untuk sekalian jual bibit ya 2 bulan sekali, setahun 6 kali lah. Tapi kalau hanya untuk jual pakan, itu 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Itu numbuh lagi, numbuh terus teman-teman. Asal dirawat, numbuh terus. Dirawat pupuk, rawat pupuk gitu, udah numbuh terus. Jadi kotoran kambing, domba di kandang dibawalah ke lahan, dibuat pupuk ini. Nih, ini cuma di pinggir jalan aja teman-teman. Jalannya jalan batu gini. Ini yang nggak dirawat apa aja kayak gini teman-teman. Apalagi yang dirawat. Ini peluang bisnis teman-teman. Peluang bisnis yang kalau memang berkesempatan dijalani, monggo silahkan dijalani. Saya hanya menyampaikan saja. Saya hanya sekedar membuka wawasan aja teman-teman. Karena banyak memang lahan-lahan tidak produktif di sekitar kita yang benar-benar nganggur, benar-benar tidak menghasilkan rupiah. Nah, ini bisa kita karyakan teman-teman. Oke teman-teman, ini sekilas info mengenai potensi bisnis menjadi petani rumput teman-teman. Potensi bisnis menjadi petani rumput gitu, karena ini memang profesi baru ya teman-teman. Biasanya kan tani padi, tani cabai segala macam. Ini benar-benar petani rumput teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang menyaksikan video ini dan belum subscribe, mohon supportnya untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman semua sehat selalu, mendapat rezeki, berkecukupan, hidup bahagia dengan keluarga, anak istri gitu teman-teman. Bagi yang belum berkeluarga, semoga dapat pasangan hidup yang mampu menemani nanti merintis bisnis teman-teman. Nah, menemani merintis bisnis sama nanti mengembangkan bisnisnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video kami. Semangat selalu untuk kita semua, amin. Oke teman-teman, matur nuwun sudah berkenan ngikutin saya. Kembali lagi belusukan ke kebun, bukan belusukan ke kandang yang cakep-cakep. Mohon maaf ya. Nah, terima kasih sudah nonton terus video kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share video kami supaya kami semakin termotivasi untuk bikin video-video berikutnya. Sukses peternak Indonesia.